Padahal gue tahu ini orang aktivis banget. Sebelumnya juga ber-KTA Gerindra. Karena dia merasa harus kritik, ya dia kritik. Nah pertanyaannya, kenapa dia hilang setelah kritik IKN itu viral? Kenapa coba? Itu juga yang terjadi pada Rudy Eskamri, YouTube kanal Anak Bangsa kalau kalian tahu. 6 bulan lalu disita. Nggak boleh posting apa-apa di akunnya sampai beliau harus pamit. Isi kontennya mengkritisi pemerintah. Siapa lagi? Akbar Faisal, Ferry Amsari, Henry Satrio, lenyap. Demokrasi kita itu masih tidak baik-baik saja. Salah satunya kita dapat penilaian atau scores dari berbagai lembaga di dunia. Di situ ada Freedom House, kita masuk kategori bebas sebagian. Kemudian ada Economist Intelligence Unit, kita masuk demokrasi cacat. Ini kayaknya pernah gua bahas sebelumnya dan artinya sebagai fakta tren demokrasi kita merosot alias buruk. Kemarin, gua dapat berita bahwa ada beberapa akun tokoh publik itu hilang setelah mengomentari pemerintah. Channel YouTube-nya hilang. Gue juga mengalami hal yang sama. Instagram gue juga hilang. Terpaksa kita bikin baru. Nah, ini dikomentarin juga sama Mas Jo. Sedikit aja bahas sensitif, channelnya berpotensi hilang. Dan ini bukan hanya sekali dua kali. Kalau kalian ingat ada orang Indonesia parasnya seperti gue. Serius, ada bule-bulenya. Dia mengkritik IKN, itu sampai masuk media nasional, viral di mana-mana. Mungkin kalian tahu, kalau nggak salah namanya Maksi. Di situ dia sangat tajam mengatakan IKN itu kepanjangannya ibu kota, koruptor, nepotisme. Itu mungkin saking dongkolnya dia sama keadaan negara ini. Hilang loh. Gua cek TikToknya terakhir kali dia posting itu 18 Juni 2024. Di YouTube juga gua cek postingan terakhir 25 Mei 2024. Benar-benar hilang. Padahal gua tahu ini orang aktivis banget. Sebelumnya juga ber-KTA Gerindra. Karena dia merasa harus kritik, ya dia kritik. Nah pertanyaannya, kenapa dia hilang setelah kritik IKN itu viral? Kenapa coba? Yakin emang lagi pengen stop aja? Pasti ada sesuatu. Apakah dia nerima ancaman? Kita nggak pernah tahu. Yang pasti kita sudah coba komunikasi lewat DM. Sampai detik ini tidak ada balasan. Itu juga yang terjadi pada Rudy Eskamri, YouTube kanal Anak Bangsa kalau kalian tahu. 6 bulan lalu disita. Nggak boleh posting apa-apa di akunnya sampai beliau harus pamit. Isi kontennya mengkritisi pemerintah. Siapa lagi? Akbar Faisal, Ferry Amsari, Henry Satrio, lenyap. Terus apa maksudnya demokrasi? Coba kalau ditanya wartawan, bagaimana proses demokrasi hari ini, Pak? Banyak kritikan para pengamat kalau demokrasi kita itu merosot. Pasti jawabnya, merosot apa? Kita bisa memilih tidak ada masalah, semua orang bebas berbicara, proses pilkada baik-baik saja. Di depan media ngomongnya begitu. Di belakang media kerja semua ini orang. Oh si itu ribut. Tinggal 2 gedangnya. Ditawarin jadi buzzer-nya mereka. Atau lu nggak boleh posting lagi. Nah kalau idealis hilang akunnya. Itu kenyataan hari ini. Mas Jo juga sampaikan bahwa ini adalah upaya untuk membungkam para pengkritik. Khususnya yang bergerak di bidang konten kreator. Demokrasi yang ideal itu siapapun tidak takut untuk berbicara apapun. Hak bicaranya tidak dibatasi. Mau upload apapun tidak mikir 2 kali. Itu kalau demokrasinya benar. Kalau nggak bisa begitu, artinya demokrasi kita rusak. Artinya nggak salah Freedom House, Economist Intelligence Unit menilai level demokrasi kita bobrok. Demokrasi itu bukan sebebas-bebasnya. Betul. Harus ada etikanya. Betul. Tidak boleh hoaks. Betul. Biarkan itu pada proses hukum. Bukan hak bicaranya dicabut. Hak mengkritiknya dicabut. Gitu loh, wahai ternak. Jadi gue sependapat dengan Mas Jo bahwa sepertinya harus ada semacam asosiasi
mungkin seperti media massa, sehingga bisa melindungi dan mengadvokasi satu sama lain. Jadi asosiasi inilah fungsinya untuk mempertegas apakah isi dari konten itu adalah hal yang bersifat hate speech kah atau tidak. Semacam kode etik lah. Sebenarnya kalau kita bicara platform ya, sederhananya pedoman kita mengikuti platform itu. Kan platform juga koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Mereka kan baca juga undang-undang Indonesia. Harusnya udah clear itu. Acuan kita pada aturan platform karena ada yang nggak suka, terjadilah gangguan sana sini. Jadi orang takut berbicara. Lu bayangin tuh Novi Bule, host kita satu lagi. Kurang aktif apalagi dia menyuarakan kritik. Salah ya salah, dia sampaikan itu, nggak ada basa-basi. Rumahnya pernah digeruduk orang. Ini pemahamannya, kita bayar pajak, kita titip uang untuk dikelola pemerintah. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang salah, boleh dong kita kritik. Kalau ada pejabat yang hanya mikirin dirinya sendiri daripada rakyat, boleh nggak kita kritik? Sementara kita gajinya dipotong, mau belanja apapun dipotong, beli rumah dipotong, beli makan dipotong, hanya untuk fasilitasi mereka. Hanya untuk memberikan rumah mewah buat pejabat di IKN. Boleh dong kita kritik. Poinnya, ini urusan gua sama pemangku kebijakan. Keputusan dia bisa berdampak ke gua, bahkan ke anak cucu gua. Masalahnya buat para ternak ini, kenapa lo yang nggak seneng? Apa urusan lo? Harusnya sebagai warga negara yang cinta sama negaranya, happy kalau negaranya diperhatikan lewat kritik. Tidak semua orang mau peduli sama cara kerja pejabat kita. Itu bahasa lainnya, tidak semua bos mau peduli sama anak buah. Jadi dalam prinsip demokrasi, kekuasaan itu di tangan rakyat. Itu dulu konsep yang harus disadarkan. Jangan dibolak-balik, pada akhirnya mereka nggak sadar mereka bisa di sana karena siapa. Gitu Pak. Ya sudahlah. Yang kita harapkan ke depan lahir politisi-politisi yang mau menumbuhkan ini. Kalau sekarang gua masih antipati. Kenapa? Karena mayoritas politisi kita itu pemain lama, eksis di era Orde Baru. Jadi pemahamannya nggak jauh-jauh dari itu. Presidennya ganti, kabinetnya itu lagi. Pundak, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki. Maka kalau mau ekstrim, generasi ini harus diamputasi. Kalau sulit ya kita berharap sama politisi-politisi baru untuk mengembalikan negara ini pada rel yang benar. Oke, sudah cukup kita talk the talk. Yang penting not only talk the talk. Gua Net, sampai jumpa di kekacauan berikutnya.